Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Sehat. Yang absen ya? Tidak. Hadir semua. Hadir. Sebelum masuk kita pada materi pembelajaran, ada yang sakit? Tidak. Kita mulai materi kita, anak-anak kami perlu kita memanjatkan doa. Anak kami, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Mari kita bersama doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, amin. Amin. Nanti anak dulu. Agustini dulu. Abdi Dayanti dulu. Hadir Pak. Cia Anita dulu. Hadir Pak. Marsia. Hadir Pak. Aldo Valentino dulu. Pak. Baik, ada semua. Hadir. Sebelum kita masuk pada materi kita lagi perlu kita menyanyikan lagu nasional versi Marsia. Silakan berdiri semua. Teman-teman, mari kita bernyanyi lagu nasional berjudul Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Baik anak kami, materi kita hari ini adalah judulnya IPTEK. Ada yang tahu IPTEK? Apa itu kepanjangan daripada IPTEK? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan dan Teknologi. kita masuk pada materi kita hari ini. Perlu Bapak bertanya tentang materi sebelumnya. Materi sebelumnya ada yang masih ingat? Apa materi kita sebelumnya? Harga. Masih ingat itu apa harga? Kita kenal harga. Silakan. Kalau harga secara umum ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dan kalau harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sekian. Iya. Kemudian, kenapa bisa terbentuknya harga? Artinya ada proses sehingga terbentuknya harga. Siapa yang bisa? Siapa? Ya, silakan. Kawan. Terbentuknya harga melalui proses tawar menawar terlebih dahulu antara pembeli dan pedagang. Iya. Ya, sekarang kita masuk pada materi kita yaitu tentang IPTEK. Yaitu judulnya IPTEK. Pahami di sana yaitu bagaimana siswa memahami, kemudian indikatornya bagaimana anak kami, siswa kami bisa memahami peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi Indonesia, kemudian memahami masalah yang muncul berhubungan dengan kemajuan IPTEK. Kemudian yang ketiga, menganalisis peran IPTEK terhadap modernisasi dan globalisasi. Yang berikutnya mempresentasikan nanti hasil analisis peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi di Indonesia dari hasil diskusi anak-anak kami nanti. Ya, di depan kelas dengan tegas dan bertanggung jawab. Ini benar bisa bertanggung jawab, menjawabkan. Selanjutnya, merumuskan masalah yang muncul berhubungan dengan IPTEK. Artinya tujuan pembelajaran kita di sini, ya setelah mengikuti pembelajaran, yaitu siswa memahami peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi, kemudian memahami masalah yang muncul. Selanjutnya, yang ketiga menganalisis peran, mempresentasikan, kemudian merumuskan masalah. Selanjutnya pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tadi sudah paham apa tujuan-tujuan kita yang harus disampaikan kepada anak kami. Artinya dapat memahami apa itu IPTEK. IPTEK di atas itu suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Menurut anak-anak kami, dengan secara IPTEK itu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Ada bisa yang dijelaskan kira-kira. Contohnya yang anak-anak kami kenal IPTEK teknologi. Contohnya apa? Handphone. Ya, misalnya handphone. Ya. Kenapa dikatakan handphone bisa memenuhi kebutuhan kita? Alasannya apa? Kira-kira apa? Dapat mengomunikasikan kita antara yang satu dengan yang lain. Itu juga kebutuhan kita. Ya, silakan anak-anak. Menambahkan wawasan pengetahuan. Iya, menambah wawasan pengetahuan. Perhatikan peta konsepnya.
di atas tentang iptek. Kemudian apa peranan iptek dalam kegiatan ekonomi dan apa-apa saja kegiatan ekonomi itu, yaitu pertama kegiatan terkait dengan produksi. Produksi ini apa? Produksi ini apakah mendatangkan barang atau mengekspor barang atau mengolah barang atau menyalurkan barang dan lain sebagainya, itu mengolah barang dari barang mentah atau barang belum jadi berubah atau menjadi barang jadi atau barang siap pakai. Kemudian kegiatan distribusi. Di sini kegiatan apa maksudnya di sini distribusi? Kegiatan apa yang dilakukan? Ya, menyalurkan barang-barang tadi yang sudah diolah kepada konsumen yang memang benar-benar membutuhkan. Selanjutnya kegiatan konsumsi. Itu tadi konsumsi, yaitu menggunakan HP atau memakan kalau dia misalnya barang makan bersama. Kita dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama apa ya? Nampak dari belakang. Peran kita dalam kegiatan ekonomi yang pertama kegiatan produksi. Iptek dapat menunjang kegiatan produksi terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi dan bahan penolong untuk produksi. Selanjutnya kegiatan distribusi. Iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang dan dapat mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Tadi. Selanjutnya yang ketiga kegiatan konsumsi. Iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Itulah kegiatan-kegiatan daripada kegiatan ekonomi. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Itulah kegiatan ekonomi. Di sini ada gambar kegiatan produksi. Biasanya ini yang sering kerja di sawah, ini udah tahu paham gambar ini. Yaitu apa? Mesin mengolah padi. Ya, diolah padinya yang sudah baru dipanen, diolah menjadi beras. Ya, lepas dari kulitnya. Seperti inilah alat-alat canggih teknologi. Ya. Mempermudah tidak pekerjaan petani sawah? Mempermudah. Ya. Mempercepat, meringankan. Itu contoh gambar di atas ya tentang produksi. Selanjutnya yang kedua, gambar kegiatan distribusi. Itu tadi gambar produksi, sekarang gambar kegiatan distribusi. Apa saja yang didistribusikan? Yaitu banyak, yaitu barang. Hal yang digunakan untuk distribusi supaya cepat sampai di tangan konsumen barang-barang itu. Ada angkutan darat, ada angkutan laut, dan ada angkutan udara. Angkutan udara seperti melalui udara, darat, mobil. Kemudian laut, kapal. Nah itulah ya angkutan yang melakukan distribusi barang dari daerah yang satu sampai ke daerah yang ya. Kemudian kegiatan konsumsi. Seperti di gambar anak-anak ini. Setelah HP dari Jepang sampai di Indonesia, kemudian masyarakat Indonesia menggunakan atau mengkonsumsi. Seperti yang menggunakan HP dengan apa berita yang ada atau apa perkembangan yang sekarang muncul. Kemudian yang satunya gambar yang satunya yaitu menikmati makanan. Ya, biasanya ini makanan misalnya yang tidak ada di Nias dikirimkan dari Pulau Jawa sehingga sampai di Nias kemudian kita dapat mengonsumsinya atau memakannya. Ya, sehingga kita dapat merasakan apa rasanya. Itu juga sebaliknya. Dari sini kita kirim ke Jawa misalnya. Mereka juga bertanya-tanya apakah enak nggak keripik ubi itu yang ada di Nias misalnya. Ya, karena setelah mereka distribusikan ke Jawa, mereka merasakan oh rupanya ini rasa keripik ubi rupanya dari Nias. Itu sama, ya.
itulah kegiatan diskusi. Selanjutnya, di IPTEK juga ada dampak positif. Dampak positifnya, ya, manfaatnya terhadap kita itu dapat terpenuhi kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Ini kita lihat jelas tadi dari pengolahan kilang padi tadi, dari padi bisa jadi beras, tidak ada kemudahan, ya, terpenuhi kebutuhan. Kalau misalnya secara manual, kalau tidak ada teknologi pengolah padi, bisa saja hasil daripada panen kita itu bisa kita mengolahnya dengan manual memakan waktu 2 minggu. Bayangkan yang 2 minggu itu, ya, dengan hanya satu hari. Kemudian dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Itu tadi, ya, cepat. Yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Ya, informasi tadi mengenai apa saja yang terjadi di sana, kemudian kita bawa di NIAS, ya, melalui HP, informasi melalui media sosial. Kemudian menambah wawasan pengetahuan. Itu manfaat IPTEK. Selanjutnya ada juga dampak negatifnya, ya. Dampak negatifnya yaitu mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif. Jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal bersifat negatif. Jadi kita juga kalau tidak memahami, kalau tidak menyimak apa isi daripada informasi yang datang dari sana, bisa saja kita juga salah menggunakan informasi. Ya, bisa itu hoax, kita jadikan nyata, sehingga kita tercela akhirnya kalau kita tidak memperhatikan apa informasi yang memang benar. Jadi diperhatikan itu, jangan salah informasi, ya. Kemudian yang kedua, dapat menyebabkan polusi semakin banyak masyarakat. Ini juga dengan memperbanyak alat-alat kendaraan misalnya mobil, ya, sepeda motor, roda dan sebagainya, sehingga mengakibatkan polusi udara, ya, dengan banyaknya asap. Itu juga dampak daripada negatif akibat daripada teknologi. Kemudian dapat membuat orang semakin malas, misalnya, ya, dia asik main game kalau sudah punya HP dan lain sebagainya, sehingga malas. Kemudian dia lupa akan apa pekerjaan yang harus dikerjakan. Itu juga akibatnya risikonya ini, kan? Ya. Contohnya siswa setiap saat hanya menggunakan HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Dan tidak ada niat lagi belajar karena sudah asik main HP. Kemudian yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan, misalnya kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri. Yang kita lihat, industri berolah daripada bahan-bahan mentah, ya, yang dibuang oleh perusahaan industri, bahkan mungkin bisa jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk bernyamar. Nah, ini juga sebagai polusi, ya, limbah industri. Jadi mestinya solusi di sini adalah kalau dibangun pabrik atau industri, mestinya harus jauh dari pemukiman atau jauh dari di mana masyarakat banyak di situ, ya. Dilihat tempat yang lebih jauh agar terhindar dari limbah industri. Nah, itu salah satu solusi nanti yang harus kita kerjakan. Kemudian peran kita dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sarana manusia mencapai kesejahteraan. Benar, kita akan sejahtera kalau prosesnya cepat, kalau alat-alat canggihnya kita menggunakan dengan efisien. Kemudian mampu membantu pemenuhan kebutuhan. Itu tadi, ya, kita sudah tadi melihat bagaimana dari padi diolah menjadi beras. Kemudian memberi kemudahan dalam melakukan aktivitas untuk cepat. Kemudian memberikan kenyamanan hidup, ya. Tentu saja kalau banyak pekerjaan kita, maka kepala kita semakin pusing. Ya, seperti tadi mengolah beras. Jadi dengan hanya satu hari tidak pusing lagi. Ya, itu dia. Memanfaatkan IPTEK ke arah yang lebih baik, menghindari dari pola pikir yang mengarah ke negatif. Kemudian memanfaatkan IPTEK dengan tidak harus dipengaruhi yang mengakibatkan kemalasan. Kemudian membangun industri agar jauh dari pembunuhan masyarakat. Kemudian
Selanjutnya pesan yang kita ambil dari IPTEK adalah kita dapat menunjang kepenuhan kebutuhan manusia, kemudian membantu untuk mempermudah aktivitas manusia. Dan inilah tentang IPTEK. Kalau ada yang masih kurang dipahami terkait tentang IPTEK, silakan ditanyakan biar kita diskusikan bersama. Ada yang ditanyakan terkait dengan IPTEK yang sudah kita bahas tadi. Kalau tidak ada, nanti kita ada ruang diskusi untuk tiap kelompok mempresentasikan kelas kelompoknya. Nah, di situ nanti kita lebih dalam ya mendiskusikannya persoalan IPTEK. Jadi langsung saja ya anak-anak kami, kita bagi kelompok ya. Yang saya baca namanya nanti itu kelompok 1 ya. Yang saya baca namanya. Ini cara ya untuk kelompok 1. Yang anggotanya Agustini, Hidayati, Andita, si Cian, kemudian Eben, kemudian Festi, ya, udah tahu sudah pulang anggotanya. Kemudian ketua kelompok 2 itu si Grace Sain, ya, kemudian ya Stefan Sule, kemudian Febri, Imelda Johnson. Kemudian ketua kelompok 3 ini si Marsia, ya, yang ikut dengan Marsia, Alfianto, Aldo, kemudian Christopher, Mirka, Marsolusi, kemudian Metalis, dan Noverius. Nah baik, silakan dibagi. Ya. Ini terkait dengan peranan IPTEK dalam kegiatan ekonomi. Tugas kelompok 1 yaitu tentang kegiatan produksi. Di sini bagaimana kelompok 1? Apa peranan ya IPTEK terhadap kegiatan produksi? Ya. Dengan kehidupan kita. Kemudian berikan contoh-contohnya. Ya. Berikan contohnya. Ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 dalam kegiatan distribusi. Seperti apa peranan IPTEK dalam kegiatan distribusi? Ya. Kemudian apa saja kebutuhan kita pada manusia? Ya. Kemudian berikan contohnya. Ya. Begitu juga tadi di kelompok 1 ya. Termasuk dikaitkan ke apa dampak-dampak negatifnya. Kalau ada, kalau tidak ada ya udah. Dan positifnya. Begitu juga di kelompok 2 dan begitu juga nanti di kelompok 3. Di kelompok 3 yaitu kegiatan konsumsi. Ya, apa saja peranan IPTEK terhadap kegiatan konsumsi memenuhi kebutuhan kita dan apa saja juga dampak-dampak negatif dan positifnya. Silakan dikelompok. Kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas dan mari kita saling mengkritik, memberi masukan nanti kepada kelompok yang lain. Ya, biar semakin jelas pada kita dapat IPTEK ini dalam kehidupan kita. Silakan dikerjakan. Di sini kita harapkan anak kami supaya aktif semua ya. Yang pertama kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menunjukkan hasil diskusi kami. Pertama yang saya hormati Bapak Pengawas UPS dan sekalian teman-teman semua yang sudah berkesempatan hadir di ini. Dan langsung saja yang saya akan membacakan judul yaitu peranan IPTEK dalam kegiatan produksi. Menurut kami dari kelompok 1, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau kegiatan menambah penggunaan barang atau jasa. Tujuan kegiatan produksi yaitu menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan si konsumen tersebut. Ada beberapa faktor produksi yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, faktor produksi kewirausahaan. Contoh faktor produksi yang telah kami diskusikan kelompok kami yaitu misalnya sebuah pabrik yang mengolah daging.
Pabrik ini dapat memberikan dampak positif kepada kita, memberikan dampak kepada kita, dan bisa mengonsumsinya sebagai kesentuhan kita. Adapun dampak negatif dari pabrik pengolahan daging ini yang dapat merugikan, yaitu sisa pencucian limbah yang dibuang sembarangan ke lingkungan dapat mencemari dan dapat berefek bagi kesehatan kita. Baik, hanya sampai di situ saja hasil diskusi dari kelompok kami satu. Kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Bagus. Terima kasih. Ya. Mantap sekali hasil diskusi kelompok satu. Dan silakan anak kami kelompok yang lain ditanggapi. Silakan kelompok dua. Saya punya pertanyaan di kelompok satu, yaitu bagaimana alat teknologi bisa bersama kami mengenali daerah terpencil ini? Oke, saya dari kelompok dua. Itu tadi pertanyaan dari kelompok dua yang ditulis. Dan ada lagi selain daripada si Febri, kalau tidak ada biar disimpulkan kelompok satu. Ada? Tidak ada. Langsung saja kelompok satu menanggapi daripada pertanyaan kelompok dua. Baik, silakan kelompok satu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok dua. Ya, silakan kelompok dua. Sebagai peran pemerintah untuk memperkenalkannya ke daerah terpencil tersebut. Ya, Jelas. maksudnya di sini bagaimana kita harus mengenal alat-alat teknologi supaya masuk di daerah-daerah kita, apalagi daerah-daerah terpencil ini. Dan jawaban dari kelompok satu tadi mengatakan ini juga tidak terlepas dari peranan pemerintah untuk memperhatikan daerah-daerah terpencil agar alat-alat teknologi itu supaya didistribusikan ke daerah-daerah terpencil, sehingga dengan otomatis kita akan lebih mengenal alat-alat canggih tersebut. Ya, baik dia melalui bantuan dan lain. Terima kasih kelompok satu. Ada dari kelompok tiga? Tidak ada. Baik, demikian untuk kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang peran IPTEK dalam kegiatan distribusi atau penyaluran. Menurut kelompok kami, yang pertama, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan produksi kepada konsumen. Yang kedua, tujuan dan manfaat dari distribusi atau penyaluran. Jadi tujuan dan manfaatnya adalah agar barang atau produk yang tidak ada di tempat yang satu dapat ada di tempat tersebut dengan adanya proses distribusi atau penyaluran. Sesuai dengan pertanyaan kami tadi kepada kelompok 1 tentang penyaluran barang yang tidak ada dengan daerah yang lain. Dengan ada yang namanya penyaluran atau distribusi, itu barang yang tidak ada di daerah yang satu dapat ada karena ada yang namanya distribusi atau penyaluran. Peran distribusi atau IPTEK dalam peran distribusi dapat memberikan kemudahan distribusi barang dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Yang keempat adalah ada beberapa cara penyaluran barang atau produk. Ada 3 cara seperti tadi yang telah dijelaskan oleh guru mata pelajaran IPS. Yang pertama, melalui udara, yang dimana menggunakan alat transportasi seperti pesawat. Yang kedua, melalui darat, melalui transportasi mobil, motor, dan lain-lain. Dan yang terakhir, melalui laut, yaitu menggunakan alat transportasi seperti kapal laut. Dan kami juga menyimpulkan ada beberapa dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya itu dapat memperlancar distribusi barang atau penyaluran barang yang satu dengan yang lain. Yang kedua, mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, dapat memberikan kemudahan distribusi barang. Dan yang keempat, penyaluran barang juga dapat menimbulkan barang yang satu yang tidak ada di daerah yang satu dapat ada dengan ada yang namanya distribusi atau penyaluran. Yang menjadi dampak negatifnya yang pertama, dalam proses penyaluran ini juga ada dampak, yaitu penyaluran barang yang tidak sesuai atau terjadinya pertukaran barang yang satu dengan barang yang lain. Dan yang kedua, keamanan barang
yang salah satunya itu tidak terjamin atau terjadinya kerusakan pada barang tersebut. Baik, sekian hasil diskusi kami dari kelompok 2, dan jika ada kesalahan mulai dari tutur kata kami, dari kami mohon untuk dimaklumi, dan jika ada pertanyaan dipersilakan. Sekian dan terima kasih. Kami kelompok 2 bagus sekali hasil diskusinya mengetahui ya secara jelas apa itu kegiatan distribusi. Ya. Yang kepada anak-anak kelompok 1 dan kelompok 3 silakan dipertanyakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau ada masukan silakan. Ya, silakan dari kelompok 3. Satu orang lah dari kelompok 3 jawab. Kira-kira kalau ada pertanyaan. 2. Baik, kami dari kelompok 3 mau bertanya pada kelompok 2, yaitu bagaimana seandainya barang yang kita pesan tidak sesuai dengan yang kita pesan. Ya. Bagaimana jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanannya Ya. yang didistribusikan ke alamat yang dibutuhkan. Nah, itulah pertanyaan dari kelompok 3, kelompok 2. Silakan dijawab. Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3 tentang bagaimana kalau barang yang kita terima itu tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Kalau itu dapat terjadinya atau dikembalikan kepada perusahaan dan akan diganti dengan barang yang sesuai dengan keinginan dari teman-teman yang ingin memesan barang tersebut. Hanya itu jawaban dari kami. Nah, baik. Ya, sudah tepat itu jawabannya ya. Artinya diganti. Dan biarkanlah itu resiko daripada perusahaan yang mengirim. Ya, kenapa harus salah tadi pengirimannya? Nah, itu akan diganti. Itulah tanggung jawab daripada perusahaan itu sendiri. Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya. Tidak ada lagi? Nah, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 hasil diskusinya dan yang telah dipresentasikan. Dan sekarang ke kelompok 3. Ya, untuk mempresentasikan hasil dari. Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya mewakili dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, dengan bahas pada saat ini itu peranan Iptek dalam kegiatan konsumsi. Menurut kami dari kelompok 3, konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan atau menghabiskan penggunaan barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur atau sekaligus habis. Peranan iptek dalam kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya ada beberapa hal, yaitu 1. Memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. 2. Mempercepat konsumen dalam memperoleh barang yang dibutuhkan. Dampak negatifnya juga ada beberapa hal, yaitu 1. Dapat membuat orang semakin malas. Sebagai contohnya, siswa yang setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. 2. Mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang mereka peroleh dari HP atau internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. 3. Dapat menyebabkan polusi. Semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin bertambah. Mungkin hanya ini saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mulai dari tutur kata kami, terakhir kami mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jawab. Kelompok 1 dan 2 mempertanyakan apa yang ditanya atau masukan kepada teman-teman kelompok 3. Dipersilakan. Dan kami telah menjelaskan apa dampak negatif dari konsumsi tersebut dan apa cara yang dapat kita lakukan agar dampak negatif akibat perkembangan iptek ini dapat berkurang atau bahkan tidak ada dampak negatif. Sekian. Cara konsumen itu dengan cepat dan mudah diperoleh barang yang dibutuhkan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara konsumen tersebut dapat menerima dengan cepat barang yang ia pesan. Yaitu ini sebenarnya dikembalikan dengan distribusi atau perusahaan yang melakukan penyaluran atau pendistribusian. Bagaimana cara mereka barang yang dipesan dapat sampai dengan cepat kepada konsumen tersebut. Ya, ada kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Oke.
Baik, makasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Gambarnya, salah satu hal untuk mencegah atau mengurangi hal negatif dalam konsumen yaitu salah satu solusi mencegah polusi udara akibat banyaknya kendaraan yang berasap, yaitu salah satu peranan pemerintah saat ini berupaya mengantisipasi polusi udara. Dalam hal ini polusi udara dalam hal asap kendaraan, yaitu dengan memodifikasikan kendaraan seperti halnya banyak keluarnya sekarang ini kendaraan bermotor yang menggunakan daya listrik yang tidak mengeluarkan asap. Sekian. Baik, terima kasih kelompok 3. Gimana kira-kira kelompok 2? Terima. Terima. Ya. Baik, ada lagi? Tidak. Kalau tidak ada lagi berarti demikianlah. Kalau tidak ada lagi yang dipertanyakan antara kelompok 1, 2, dan 3, silakan kembali ke tempatnya lagi masing-masing. Karena hasil kelompoknya sangat jelas dan detail ya, bagus. Pertanyaan ini juga jawaban sangat memuaskan. Ya, kelompok yang lain. Jadi coba kita kasih aplaus pada kelompok semua. Baik, terima kasih. Nah, sekarang berakhirnya hasil diskusi kelompok anak-anak kami, maka sampai di situlah materi ada kita yang kita sampaikan pada hari ini. Dan sebelum kita masuk pada penutupan daripada hasil diskusi kita materi kita hari ini, yang kita sudah pelajari dari tadi tentang itu, kalau ada yang ditanyakan hal-hal yang masih belum dipahami, yang masih kurang dipahami, silakan dipertanyakan. Ya, silakan ditanyakan. Walaupun tadi kita sudah membahas, tetapi biar lebih mendalam lagi kepada anak kami. Apakah dalam kegiatan ekonomi ini, peranan kita dalam kegiatan ekonomi, salah satunya ketika misalnya kegiatan distribusi tidak lancar, contohnya angkutan, ya, baik dia melalui udara, darat, dan laut. Kalau tidak lancar, misalnya tidak ada pesawat hari ini, atau misalnya kapal barang misalnya sudah tenggelam, atau mobilnya sudah rusak, kira-kira lancar tidak? Tidak. Proses kegiatan ekonomi. Tidak. Tentu saja tidak. Ya, alasannya karena tidak ada alat untuk transportasi untuk mendistribusikan suatu barang. Itu kira-kira saya ya, mestinya harus lancar itu transportasinya, baik yang melalui udara, darat maupun laut. Ya, makanya tiap perusahaan atau BUMN milik pemerintah itu harus menyiapkan banyak alat transportasi. Kalau rusak yang satu, ada yang lain, ya, supaya barang-barangnya masuk di seluruh pelosok tanah air. Nah, kita bahas hari ini. Ya, silakan kepada kami, Febri. Itu saya bertanya, apakah kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar jika tidak ada yang namanya kegiatan distribusi? Sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Nah, ini juga ada lagi. Baik, kalau tidak ada, berarti sudah paham ya semua anak-anak kami terkait dengan IPTEK. Sudah? Dari hasil penyampaian kita ini, kalau boleh kami menyampaikan kepada anak-anak kami materi IPTEK ini supaya dipelajari lagi, direnungkan kembali. Adakah hal-hal yang terkait dengan pribadi saya mengenai IPTEK ini yang membuat saya bisa hidup? Ya, silakan. Dan Bapak menyampaikan kepada anak-anak kami, silakanlah bersaing, berjuang untuk mengenali apa saja alat-alat teknologi canggih yang sekarang ini sudah berkembang. Ya, kalau tidak, maka anak kami ketinggalan. Silakan raih itu dan belajar, silakan pelajari, biarlah kebutuhanmu terpenuhi. Ya, sehingga nanti anak-anak kami bisa berhasil dari bangku sekolah, melanjutkan kuliah,
sudah paham mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Kalau anak kami berhasil, otomatis orang tua kalian akan bangga. Kalau dulunya orang tuanya bekerja sebagai petani, sebagai buruh, maka angkatlah derajat orang tua itu dengan belajar keras, bekerja keras, menuntut ilmu di sekolah, supaya kita lebih pintar, sehingga hidup kita akan berubah. Ada nanti yang jadi PNS, ada yang jadi polisi, tentara, dan sebagainya, sehingga orang tua bangga. Tidak sia-sia saya mempunyai anak seperti si A, si B, karena dia sudah merubah, ya, dari kehidupan kami bertani, dia sudah bisa mengangkat derajat kami dengan ada perubahan sosial di lingkungan. Nah, itulah anak-anak kami supaya belajar, ya, jangan main-main, tidak hanya sebatas mengantar teman di sekolah, ya, silakan belajar, ya, supaya dapat kehidupan yang lebih layak lagi, ya, tidak miskin. Susah kehidupan ini kalau selalu miskin, maka dirubahlah nasib itu. Jadi di tangan kita itu, di tangan anak-anak kami. Silakan rubah nasibnya. Ya, dipahami maksud Bapak? Dipahami? Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua sehingga anak kami semua yang ada di sini sukses. Amin. Baik. Dari hasil diskusi kita, dari hasil materi kita hari ini, Bapak juga mau kalau ada anak-anak kami salah seorang yang bisa membuat refleksi kita hari ini terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ada? Saya Pak. Boleh, silakan. Baik, beberapa kelebihan kita semua di sini. Kita berterima kasih dalam materi IPTEK ini yang menambah wawasan kita sehingga kita dapat mengenal IPTEK ini dan memudahkan kebutuhan kita dan memperoleh aktivitas kita. Misalnya handphone, kita mengenal informasi dari luar dan saling berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Dan begitu juga alat reproduksi seperti pengolahan padi menjadi beras yang waktunya sangat efisien atau cepat dalam pengolahannya. Ini sangat kita syukuri. Beberapa kelemahan kita dari sini dalam IPTEK ini, kita masih sulit mendapatkan artinya akibat dari keterbatasan hidup, dan kita selalu berupaya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Demikian. Baik, terima kasih kepada anak kami yang membuat refleksi kita untuk hari ini. Yaitu intinya IPTEK adalah salah satu penunjang kehidupan kita untuk memenuhi kebutuhan. Salah satunya tadi mempercepat aktivitas kita dan mempermudah kita untuk mendapatkan informasi dan merubah juga hidup kita. Ya, itulah daripada hasil IPTEK kecanggihan teknologi yang sekarang ini sudah maju. Demikian saja materi kita hari ini anak kami, dan untuk berikutnya silakan dipelajari materi tentang kewirausahaan. Kita masih pada materi kewirausahaan. Silakanlah dipelajari itu supaya nanti minggu depan kita masuk lagi dan anak kami sudah paham terkait dengan kewirausahaan. Baik, demikian anak-anak kami. Sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, maka siapa yang membawa kita dalam doa? Secara mulai doa. Silakan. Kita bisa dengan doa serta mengucapkan Kristus. Mereka terima kasih atas pertolongan kepada kami. Ini kami lepaskan dalam diri anak Yesus Kristus. Terus selamatkan yang hidup. Amin. Selamat siang.